A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtil anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahil akbar. Zalika huwal fawzul azim. Al-ayah sadaqallahu alaihi. Pertama-tama yang paling utama dan yang harus kita utamakan, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpah kasih sayangnya kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani, sehingganya kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah di mushola yang penuh barakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Karena di luar sana banyak yang belum bisa mengerjakan sholat secara berjamaah. Ya, ada yang karena sakit ataupun karena tidak ada waktu untuk mengerjakannya secara jamaah. Nah, setelah sebelumnya saya membahas tentang gambaran penghuni neraka, kali ini saya akan menjelaskan tentang gambaran penghuni surga. Penghuni surga dan segala kenikmatannya. Ya. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan segala kenikmatan di dalam surga. Banyak dalilnya di dalam Al-Quran. Di dalam surat Muhammad ayat 15 yang berbunyi, masalul jannatil lati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin lazzatil lisyaribin wa anharum min asalim musaffar. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, surga hanya surga yang diberikan yaitu kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah, ya, atau anggur yang tidak memabukkan, yang rasanya lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Ya, jadi jelaskan bahwasanya para penghuni surga akan melihat sebuah taman yang besar, di mana taman tersebut berisi air-air yang dibuat dari air susu dan air madu yang murni, dan juga ya banyak sekali kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Ya, kalau misalnya di dunia kita cuman bisa ngelihat air Kali Angke, Cisadane, ya, kemudian sama Cisarua mungkin, ya, atau kali Angke pikir Muara Angke. Ya, ketika nanti di surga Allah siapkan di mana banyak air, ya, baik sungai yang isinya adalah air-air yang menyegarkan. Kemudian disambung lagi dalam surat Ar-Ra'd, yaitu masalul jannatil lati wa'idal muttaqun tajri min tahtil anhar ukulaha daimun wa zilluha. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa,
Ya, ini bagi orang yang bertakwa baik sekali kenikmatan-kenikmatan yang akan diraih, yaitu dengan mengalir di bawahnya sungai-sungai senantiasa berbuah dan bisa untuk digunakan sebagai teduh. Ya. Kemudian dalil lain menjelaskan bahwasanya tutornya bagaimana sih? Caranya bagaimana? Ketika kita ingin mendapatkan segala kenikmatan surga yang telah Allah perlihatkan di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Hadid dijelaskan, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Yang artinya adalah berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, jadi dengan kita memohon ampun kepada Allah, kita berlomba-lomba dalam segala kebaikan, kemudian berlomba dalam ampunan, mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan berharap kita mendapatkan imbalannya itu surga yang dimana luasnya itu seluas langit dan bumi. Jadi ya tidak terbayang tuh bagaimana kenikmatannya ketika surga telah kita masuki di dalamnya. Allah berfirman lagi dalam surat Al-Fatir, wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana darul muqamah min fadli la yamassuna fiha nasabu wal yamassuna fiha lugub. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Rabb kami benar-benar Maha Pengampun, Maha mensyukuri, yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal di surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Ya, jadi gambaran ketika seorang mukmin yang bertakwa, ya, yang mendapatkan balasan surga, di mana orang-orang tersebut tidak pernah merasa lelah, tidak merasa lesu, tidak merasa galau, tidak juga merasa letih di dalamnya. Ya, jadi ya bagaimana lelah, karena di surga itu isinya adalah segala macam kenikmatan. Ya, kenikmatan yang kita rasakan di dunia itu cuman 0 dari sekian persen dari segala kenikmatan yang akan kita dapatkan di dalam surga nanti. Kemudian hadis terakhir, selain di dalam Al-Quran, Allah mengabarkan kenikmatan surga melalui lisan Rasulullah SAW dengan wahyu yang diturunkan kepada beliau. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna fil jannati mi'ata darajah a'addallahu lil mujahidina fi sabilihi kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard fa idza sa'altumullahu fas'aluhul firdaus fa inna awsatul jannah wa a'lal jannati wa fawqahu arsuhur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat kedudukan yang Allah menyediakannya buat para mujahid di jalan Allah, yang jarak antara 2 derajat seperti antara langit dan bumi. Untuk itu bila kalian minta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus, karena dia ada tengahnya surga yang paling tinggi. Aku pernah diperlihatkan bahwa di atas Firdaus adalah singgasananya Allah yang Maha Pemurah, yang darinya mengalir sungai-sungai surga. Oh ya. Nah, jadi dalil-dalil dapat kita simpulkan dari dalil tadi bahwasanya betapa besarnya kenikmatan di dalam surga
bagi orang-orang yang bertakwa dan bagi orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surga banyak sekali kenikmatan dalamnya yang tidak tergambarkan oleh pikiran kita. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan.